Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinanto Rivaldo Pramudia, NIM 2357009, jurusan Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan PPT tentang analisis sentimen masyarakat terhadap program Kartu Prakerja pada Twitter dengan metode support vektor mekanik dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Informasi jurnal, nama penulis Setiawati Nirwana Hendrastuti Aulia Rahma Isnan Ari Yanti Ramadhani. Program studi Sistem Informasi Teknik dan Ilmu Komputer. Studi kasus Universitas Teknokrat Indonesia. Tanggal terbit 2021. Peringkat Sinta 3. Akreditasi Kemendikbudristek. Materi PPT 1. Latar belakang, 2. Landasan teori, 3. Metode penelitian, 4. Hasil dan pembahasan, 5. Kesimpulan, 6. Kekuatan dan kelemahan penelitian. 1. Latar belakang. Dunia sedang menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh coronavirus. Diduga untuk pertama kalinya ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Coronavirus merupakan penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia. Coronavirus diklaim dapat menularkan virus dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah Cina dan beberapa negara lain termasuk Indonesia. International Labour Organization memprediksi bahwa setiap orang akan dipaksa mengalami kehilangan pekerjaan. Kurang lebih 25 juta pekerja di dunia. Hilangnya pekerjaan tersebut disebabkan oleh pandemi COVID. Selanjutnya, pada triwulan kedua, ILO memperkirakan jam kerja pegawai akan menurun 10,5% atau sebanding dengan 305 juta pekerja penuh waktu dengan asumsi waktu kerja penuh adalah 48 jam per minggu. Dampak yang ditimbulkan oleh coronavirus menyebabkan hampir setengah dari seluruh aktivitas negara bagian yang terdampak menjadi lumpuh, salah satunya Indonesia. Upaya yang dikeluarkan pemerintah seperti memberikan bantuan sosial tunai kepada masyarakat yang berdampak pandemi, kartu prakerja, insentif untuk korban PHK, menerbitkan surat utang, insentif untuk pekerja medis dan kepastian THR, dan terobosan upaya pemerintah dalam merealisasikan program kartu prakerja dapat diakses secara online. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat yang berstatus pengangguran dan korban PHK. Dengan demikian dapat dilihat beberapa banyak masyarakat yang mendukung, menolak, dan tidak memperdulikan terhadap program terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Twitter. 2. Landasan teori. Twitter adalah media sosial gratis dan terpopuler serta menyediakan layanan jaringan yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pendapat melalui pesan singkat atau sering dikenal dengan tweet. Ulasan dari Twitter dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa sentimen. Seperti penelitian yang dilakukan oleh opini masyarakat terkait film diklasifikasikan ke dalam dua sentimen, yaitu positif dan negatif. Terdapat banyak metode untuk melakukan proses klasifikasi data, salah satunya adalah support vector mechanic (SVM). Metode SVM dapat melakukan proses klasifikasi data usulan dari Twitter dengan baik. Penelitian lain juga mengatakan bahwa hasil terbaik untuk mendeteksi sentimen dari Twitter berbahasa Indonesia dapat dicapai dengan menggunakan metode SVM. Menurut SVM dapat melakukan klasifikasi data opini dari Twitter dengan hasil akurasi 91,67%. Berdasarkan pada penelitian terdahulu, penelitian ini akan menganalisis sentimen masyarakat terhadap program kartu prakerja pada sosial media Twitter menggunakan metode support vector mekanik. 3. Metode penelitian. Tahap penelitian. Tahap pertama pada penelitian ini yaitu pengambilan data dari Twitter dengan kata kunci prakerja. Kemudian akan diperoleh data komentar masyarakat terkait program kartu prakerja yang rilis di masa pandemi. Setelah itu data diperoleh dilakukan processing data. Setelah melalui proses data, kemudian data diberi label secara manual. Setelah itu dilakukan klasifikasi data menggunakan algoritma support vector mechanic (SVM). Data yang sudah didapatkan akan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. B. Skema pemodelan SVM. Proses klasifikasi data menggunakan metode SVM multiclass dapat dilihat pada gambar 1. Berikut gambarnya. 3. Metode penelitian. Support vector mekanik bertujuan untuk menemukan fungsi pemisah terbaik di antara fungsi yang ada untuk memisahkan dua macam objek. Penyelesaian klasifikasi dua kelas dapat
menggunakan persamaan berikut. Pada awalnya, SVM digunakan untuk klasifikasi data dalam dua kelas. Pada perkembangannya, support vektor mekanik dapat diperluas untuk klasifikasi multiklas. Jika dalam dua dimensi pemisah tersebut berupa garis, dalam tiga dimensi merupakan plane, dan dalam dimensi lebih dari tiga disebut hyperplane. Pada awalnya, SVM digunakan untuk klasifikasi data dalam dua kelas. Pada perkembangannya, SVM dapat diperluas untuk klasifikasi multiklas. SVM multiklas diperlakukan pendekatan dengan berbeda dengan kasus dua kelas. Ada beberapa metode SVM multiklas, yaitu salah satunya metode SVM multiklas one again. Pada metode one again, dengan cara membangun sejumlah model SVM biner yang nantinya akan dibandingkan satu kelas dengan kelas lainnya untuk menghasilkan data ke kelas, maka harus membangun sejumlah model SVM biner. D. Teknik kernel. Teknik data mining atau mechanic learning banyak digunakan dengan asumsi linearitas, sehingga algoritma yang dihasilkan lebih untuk kasus-kasus linear. Umumnya kasus-kasus yang sering terjadi bukanlah kasus linear. Untuk mengatasi sifat yang tidak linear tersebut dapat menggunakan metode kernel. Dengan metode kernel, suatu data atau input space di mapping fitur space F dengan dimensi yang lebih tinggi. Adapun fungsi kernel yang biasa digunakan dalam SVM yaitu Confucius Matrix. Evaluasi klasifikasi pada penelitian ini menggunakan metode Confucius Matrix. Cara kerja metode ini yaitu matriks dari prediksi akan dibandingkan dengan yang asli, berisi informasi nyata dan prediksi nilai klasifikasi. Setelah sistem berhasil melakukan klasifikasi tweet, dibutuhkan ukuran menentukan seberapa benar atau tepat klasifikasi yang telah dibuat oleh sistem. Kondisi untuk melakukan pengujian klasifikasi menggunakan metode Confucius Matrix dapat dilihat pada gambar 2. 4. Hasil dan pembahasan. A. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder. Dataset berisi teks berbahasa Indonesia yang diperoleh dari media Twitter sosial dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk melakukan tim Twitter API dibutuhkan sebuah key dan akses token sebagai bukti autentifikasi dengan cara develop Twitter. Dalam pencarian data menggunakan sebuah kata kunci prakerja, data didapat adalah seluruh opini masyarakat tentang program yang diluncurkan pemerintah di masa pandemi. Pengumpulan data dilakukan pada rentang tanggal 22 April sampai 29 April 2021. Diperoleh banyak 2000 data. Data yang telah berhasil diambil akan disimpan di Excel dengan format CSV. Contoh data yang diperoleh dari Twitter dapat dilihat pada gambar 3. B. Processing data. Processing merupakan tahapan di mana data yang diperoleh dengan cara crawling sebanyak 2000 data. Selanjutnya digunakan preprocess data. Teknik yang digunakan untuk preprocess data yaitu cleansing, scaffolding, tokenizing, filtering, streaming. C. Cleansing. Cleansing merupakan tahapan yang bertujuan menghilangkan karakter atau simbol link URL, username atau mention atau hashtag atau retweet dan emotion. Hasil data setelah melakukan proses cleansing dapat dilihat pada tabel 1. D. Casefolding. Casefolding merupakan tahapan mengganti seluruh case dalam sebuah dokumen menjadi bentuk standar atau huruf kecil, sedangkan karakter lainnya dianggap sebagai demiliter atau pembatas. Hasil data setelah melalui proses casefolding dapat dilihat pada tabel 2. Tokenizing. Tokenizing merupakan tahap setelah proses casefolding. Data akan diproses di mana tanda baca akan dihilangkan sehingga menghasilkan sebuah kalimat atau kata yang berdiri sendiri. Hasil data setelah melakukan proses tokenizing dapat dilihat pada tabel 3. L. Perbandingan hasil kernel dan RBF. Hasil yang diperoleh dari pengujian SVM dengan kernel linear dan RBF dapat dilihat pada tabel 7. Berdasarkan pada tabel, kernel linear menghasilkan akurasi 98 juta, sedangkan kernel RBF menghasilkan akurasi 98 juta. Dari kedua pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa kernel linear lebih unggul dibandingkan kernel RBF berdasarkan akurasi. M. Evaluasi. Pengujian dilakukan menggunakan Confucius Matrix melalui library SVM. Dari data diuji sebanyak 302 data yang sebelumnya telah dilakukan proses klasifikasi hingga menghasilkan matriks dengan order 3x3 sebagai representatif. Dari
kelas aktual dan kelas prediksi. Adapun hasil yang diperoleh dari pengujian yang dilakukan kernel linear menghasilkan akurasi 98,67%, precision 98% dan recall 99% dan F-score 98%, sedangkan kernel RBF menghasilkan akurasi 98,34%, precision 97%, recall 98%, dan F-score 98%. Maka dari sisi akurasi, kernel linear lebih baik daripada RBF. 5. Kesimpulan. Pada penelitian ini, kesimpulan yang didapatkan yaitu 1. Hasil dari klasifikasi menggunakan metode support vector mekanik yang dibagi dalam 3 kelas netral sebanyak 98,34%, kelas negatif sebanyak 0,99%, dan kelas positif sebanyak 0,66%. 2. Hasil evaluasi yang dilakukan pada nilai akurasi kernel linear 98,67%, precision 98%, recall 99%, dan F-score sebanyak 98%. Sedangkan pada nilai akurasi kernel RBF 98,34%, precision 97%, recall 98%, F-score 98%. Dapat disimpulkan bahwa sentimen masyarakat dari pengguna Twitter terhadap program kartu prakerja di masa pandemi lebih condong ke neutral sebesar 98,34%. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.